Salam guru penggerak. Jarak antara cita-cita dan kenyataan adalah aksi nyata. Pada kesempatan ini, saya Restina Situmorang, MPD, akan menyampaikan aksi nyata pembelajaran kompetensi sosial dan emosional yang dipadukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita saksikan pembelajaran berikut ini. Baik, selamat siang siswa sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, luar biasa ya, luar biasa. Baik, pokok bahasan kita hari ini adalah tentang bioteknologi modern. Nah, tujuan pembelajarannya adalah ini bisa kamu lihat teknologi dan penerapannya. Ya, di sini ada langkah-langkahnya untuk bioteknologi modern itu seperti apa dengan menerapkan inquiry learning. Inquiry itu artinya kamu menemukan sendiri. Itu tujuan yang akan kita capai nanti dengan penugasan-penugasannya ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, saya ingin kalian merefleksikan perasaan kalian dulu ya. Perasaan kalian yang dominan beberapa hari ini. Di sini ada beberapa contoh dari perasaan, emosi. Nah, silakan dilihat, lalu kamu pikirkan, kamu refleksikan ke belakang. Kira-kira bagaimana perasaanmu hari ini? Ya, nanti bisa dikirim di kolom chat, kita beri waktu 2 menit. Ya, bagaimana perasaanmu? Dan kalau bisa, coba dibuat nanti. Penyebabnya apa? Misalnya saya senang, penyebabnya apa? Ya kan? Seperti itu. Oke, boleh dikirim di kolom chat. Silakan. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Silakan ya. Elpita, khawatir. Kenapa ya Elpita khawatir? Untuk saat ini? Karena kan udah dekat sama. Iya, untuk saat ini kan Bu, karena masih memikirkan SNM, jadi karena tanggalnya sudah mendekati semakin khawatir gitu Bu. Oh iya, ya semoga hasilnya sesuai yang diharapkan ya. Siang, tarik napasnya 3 kali, tenangkan pikirannya, fokuskan pikirannya, tarik napas, hembuskan napasnya. Ayo silakan dimulai. Ayo 3 kali, ayo mulai. Kita tarik napas, 1, ya hembuskan napasnya, hilangkan kekhawatirannya, ya hilangkan kekhawatirannya, berdoa, fokuskan pikirannya, berdoa, semoga hasil SNPTN-nya sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, baik. Ini kita masuk ke pembelajarannya. Kita sudah bahas bioteknologi konvensional, kita juga sudah bahas bioteknologi modern, ya. Ini hanya sebagian kecil lagi yang akan disampaikan, hanya beberapa contoh, ya. Kemarin kita sudah bahas pada beberapa bidang. Nah, yang akan kita bahas pada saat ini adalah untuk bioteknologi modern pada bidang farmasi dan kedokteran. Itu pokok bahasan kita hari ini, untuk bidang farmasi dan kedokteran. Nah, dalam bidang farmasi dan kedokteran ini, ya, bioteknologi itu banyak perannya. Bisa membuat obat-obatan, untuk membuat hormon atau vaksin. Teknik yang digunakan bisa teknik plasmid ataupun teknik hibridoma. Nah, ini ada. Kalau menggunakan teknik plasmid, nah ini sudah Ibu terangkan di awal, teknik plasmid itu seperti apa ya. Contohnya pembuatan insulin. Nah, kemudian pembuatan vaksin. Kalau dia dengan menggunakan teknik hibridoma, contohnya adalah antibodi monoklonal. Baik, itu dia. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya. Di dalam membuat
apa tadi, insulin ini ada langkah-langkahnya. Teknik plasmid itu ada langkah-langkahnya. Ini coba, ini ya, ada teknik isolasi, pemotongan, kemudian penggabungan, mengkulturkan, kemudian pemurnian. Inilah langkah-langkahnya. Oke, silakan disimak sebentar. Silakan diperhatikan sebelum kita lanjut. Baik, untuk mempertajam pengetahuannya, saya berikan gambarnya. Ini dia. Ini dia gambarnya. Oke. Baik. Saya pandu sebentar, lalu nanti kamu menemukannya ya. Nah, belum tepat tidak masalah, namanya masih belajar. Izin Ririn mencoba, Bu. Ya, silakan. Ya, dimulai dari sini. Iya, Bu. Tahap pertama, dipisahkan DNA dari manusia. Kemudian diambil bakteri E. coli, kemudian plasmidnya dikeluarkan. Ya. Lalu dilakukan pemotongan DNA, DNA dan plasmid tadi dengan menggunakan enzim restriksi bernama EcoR1. EcoRI, ya, atau EcoR1. Ya. Dengan kejutan listrik sehingga menghasilkan DNA rekombinan. Ya. Lalu DNA rekombinan dimasukkan kembali ke bakteri yang telah dikeluarkan plasmidnya tadi. Ya. Selanjutnya, bakteri dikultur. Karena bakteri E. coli tidak membutuhkan insulin, maka bakteri akan mengeluarkan insulin. Lalu insulin tersebut dilakukan pemurnian. Iya, pemurnian lalu dikemaslah dia dalam bentuk kemasan obat yang akan nanti dipakai untuk penderita diabetes mellitus, ya kan? Nah, itu dia. Jadi kira-kira apa manfaatnya ini? Kenapa harus pakai teknik plasmid atau dengan rekayasa genetika? Apakah tidak bisa dengan konvensional? Coba yang lain, silakan. Kemudian apa manfaatnya, bagaimana cara membuatnya, dari mana diambil dia sudah ada. Oke, baik. Jadi karena sudah habis pembelajaran kita untuk kelas 3 ini, dan ini adalah materi terakhir. Nah, para siswa sekalian, bebas memilih tugas ini dari materi yang mana. Kamu pilih. Nah, apa yang akan kamu lakukan ketika memilih tugas ini? Nah, yang pertama yang kau pikirkan adalah kira-kira, ya kan? Nah, kira-kira apa ya minat saya, dominannya di mana? Gitu, harus ada. Dominannya, minat saya di mana? Kamu bisa membuat jurnal. Jurnal itu semacam catatan. Nah, sekarang coba siapkan catatannya, ambil catatannya, ya, coba ambil catatannya, kemudian kita lihat membuat jurnal diri. Dari 7 materi yang sudah dipelajari ini, kira-kira kamu lebih berminat di bidang yang mana? Ayo coba ditulis di bukunya. Silakan, kamu lebih berminat di bidang yang mana? Baik. Sudah ditentukan ya. Jadi ketika kamu memikirkan kamu berminat di bidang yang mana, kamu harus memikirkan bagaimana bahan-bahannya, bagaimana tahap-tahap pembuatannya, prosesnya, lalu hasilnya apa. Itu yang kamu pikirkan. Langsung itu yang dipikirkan, ya. Nah, silakan dicatat dari yang sudah kamu pilih materi ini, coba kamu lihat ya. Tahap-tahapannya apa saja kira-kira yang mau kamu buat. Misalnya contoh kamu memilih bidang pertanian, kira-kira tahapannya bagaimana? Nah, seperti itu. Coba silakan dipilih, ditulis di jurnalnya. Baik, sudah selesai ditulis ya. Nah, tujuannya ini adalah ya, ketika kamu memilih materi ini, kamu sudah punya gambaran apa yang mau kamu buat.
apa yang akan kamu buat. Sudah punya gambaran gitu. Apa yang mau saya buat ya, seperti itu. Ini namanya catatan untuk jurnal. Membuat jurnal diri. Ya, membuat jurnal diri. Jadi kamu catat apa motivasimu di sini, apa materi yang menarik sama kamu, minatnya seperti apa. Lalu langkah-langkah seperti apa yang akan kamu lakukan. Itu kamu catat. Jadi ini membiasakan diri sebelum memilih sesuatu itu, kita harus sudah tahu deskripsinya kira-kira seperti apa. Jadi tidak asal-asal dipilih, ya. Baik. Nah, kemudian tugasnya atau produknya kira-kira dalam bentuk apa? Ini juga Ibu beri kamu kebebasan untuk memilih. Ya. Ibu beri kamu kebebasan untuk memilih. Kamu boleh membuatnya dalam bentuk video, boleh membuat dalam artikel, boleh membuatnya dalam bentuk PPT, ya, atau dalam bentuk semacam laporan, makalah, boleh. Asalkan poin-poin penilaian mulai dari bahan, tahap-tahap, proses, manfaat, itu semua include di dalam tugas yang kamu buat. Baik, pilihannya tadi bisa video, bisa PPT, PPT-nya boleh audionya ada, boleh hanya animasi, boleh ya. Boleh artikel, boleh dalam bentuk makalah juga boleh. Nah, sekarang ketika kamu akan menetapkan produk atau tugas yang akan kamu pilih. Nah, yang pertama kamu lakukan adalah coba dulu kamu mengidentifikasi apa kekuatan yang kamu miliki. Ayo. Kekuatan yang kamu miliki contohnya, oh saya kan lebih terampil bidang mengedit, oh saya tugas bentuk video boleh, oh saya terampil menulis, minat saya menulis, saya coba dulu catat dulu di catatannya itu, kira-kira apa yang mau kamu lakukan. Nah, ketika memutuskan seperti ini, ya, ketika kamu akan mempresentasikan sebuah karya, kamu akan mempresentasikan sebuah karya, kamu melihat dulu apa kekuatan-kekuatan yang kamu miliki. Sehingga itu nanti bisa kau presentasikan dalam sebuah bentuk karya. Ya. Lalu pertanyaan yang pertama muncul adalah apa kekuatan yang saya miliki? Apa kekuatan yang kamu miliki? Nah, setelah itu kamu melihat potensi diri kamu. Potensi kamu itu di mana gitu. Apakah kamu potensinya di menulis? Apakah potensinya dalam membuat video tadi? Kenali potensinya. Sudah? Nah, setelah itu kamu kenali potensinya. Kalau saya membuat misalnya contoh video, ya, kira-kira seperti apa bentuknya? Nah, itu yang kamu lakukan. Lalu setelah kau lakukan nanti tahap-tahap itu, tahap-tahap kamu ikuti, ya. Kamu refleksikan. Kamu refleksikan dalam bentuk karya, ya, dalam bentuk karya seperti itu yang dilakukan. Jadi ketika mulai memilih dari materi sampai memilih dari produk, ada langkah-langkah yang kamu lakukan, tidak hanya sekedar memilih atau sekedar ikutan dengan teman, tetapi itu memang menunjukkan karakter diri kamu. Ya, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada yang mau ditanyakan ya. Nah, kalau untuk materi, jika ada yang belum jelas dari yang sudah disampaikan ini, kamu boleh bertanya dengan teman sebaya, tutor sebaya. Saya harapkan juga teman-temannya yang sudah lebih paham, tidak keberatan untuk menginformasikannya kepada teman yang lain. Ya, kamu juga boleh bertanya ke ibu. Ya, oke. Nah, itu dia. Ini tentang materi, kemudian pemilihan materi tadi, pemilihan penugasan. Sampai di sini ada pertanyaannya? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, cukup jelas ya, cukup jelas. Pelaksanaannya tinggal ya. Baik, kita kesepakatannya ini berapa lama kita lakukan penugasan ini? Coba dari kamu. Kira-kira berapa lama kita lakukan? 1 pekan bisa, Bu? 1 pekan. Yang lain berapa lama? Minggu, Bu. Iya, Bu. 1 minggu? Yang lain? Iya, Bu. Minggu, 1 minggu? Baik. Jadi kita sepakati rentang waktu pengumpulan tugasnya selama 1
minggu. 1 minggu. Selama 1 minggu. Oke, baik, itu pembelajaran kita hari ini. Kita akan merefleksikan sedikit dari apa yang sudah kita sampaikan ya. Baik, ini dia. Silakan dijawab satu saja ini. Untuk penutup, jelaskan tahap-tahap pembuatan hormon insulin. Ini nanti tugas ini silakan dikirim di Google Classroom ya, temuan kita. Ya. Terima kasih untuk partisipasi siswa sekalian di kelas daring ini. Tetap semangat, sehat, dan nanti untuk ujian minggu depan dikejarkan dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kalian harapkan semuanya, yang baik-baik tentunya ya, dapat tercapai. Oke? Sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang. Pembelajaran sosial emosional dapat dimulai dengan latihan berkesadaran penuh atau mindfulness. Latihan berkesadaran penuh dapat membangun keterhubungan diri sendiri yang dilakukan dengan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kelima kompetensi sosial emosional ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik, sehingga akan mencapai well-being atau kesejahteraan psikologis. Pembelajaran sosial dan emosional ini penting karena memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Refleksi diri. Tantangan dibutuhkan teknik yang lebih rapi, panduan yang lebih jelas tentang implementasi KSE. Hal positif yang diperoleh adalah respon guru yang berkesadaran penuh akan dapat membangun koneksi dan rasa percaya murid pada guru. Koneksinya adalah rasa aman dan rasa percaya di antara guru dan murid akan menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang kondusif bagi pembelajaran. Nah, untuk murid sendiri itu dapat menumbuhkan kesadaran diri tentang perasaan, kekuatan, kelemahan, nilai-nilai yang dimiliki dengan lebih baik dan berkesadaran sosial yang lebih baik. Nah, kepada siswa juga akan memahami merdeka belajar dalam diferensiasi berdampingan dengan komitmen untuk bertanggung jawab. Koneksi, kekuatan, dan nilai yang dimiliki pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE adalah akan mewujudkan siswa yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Demikian aksi nyata pembelajaran sosial dan emosional ini disampaikan. Sekian dan terima kasih.